Lanjut, nomor 9. Nah, di sini udah masuk nih ke barisan geometri. Ya, suku ke-10 dari barisan geometri 3, 6, 12, 24. Ya udah, kalau geometri berarti yang diketahui harus A, R, dan N. Gitu ya. A-nya berapa? Suku pertama, 3. Kemudian rasio. Nah, rasio ini tidak sama dengan beda ya. Bukan 3 ke 6 itu 3, kemudian 6 ke 12, 6. 12 ke 24, 12. Ini bukan ya. Tapi dibagi. Cara nyari rasio itu dibagi. Berarti di sini bisa kita cari rasionya dari 6 ke 3. Berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Oke, kemudian kita cari di sini. 6 sama 12. Berarti 12 dibagi 6 sama dengan 2. Sekarang cek lagi, R sama dengan 24 dibagi 12 sama dengan 2. Jadi kita dapat di sini rasionya adalah 2. N-nya berapa? N-nya yang dicari. Yang dicari adalah suku ke 10, berarti N-nya sama dengan 10. Udah tinggal dimasukin ke rumus UN. UN-nya geometri itu UN sama dengan AR pangkat N-1. Ya, dibuka lagi catatannya. Karena yang diminta N-nya 10, berarti U10 sama dengan A-nya 3. 3 kali R, R-nya 2. Pangkat N dikurang 1, N-nya tadi 10 ya. 10 dikurang 1. Sama dengan 3 kali 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 kan 2 kali 2 kali 2 sampai 9 kali ya. Itu hasilnya 512. Jadi 512 dikali 3 adalah 1536. Itu ya. Ingetin bedanya antara barisan aritmatika dengan barisan geometri. Ya, lanjut. Diketahui suatu barisan geometri mempunyai U3 sama dengan 27 dan U5 sama dengan 243. Yang ditanya rasio dan suku pertama ya. Rasio R, suku pertama itu A. Oke, kita tulis dulu yang diketahui di sini U3 sama dengan 27. Kemudian U5 sama dengan 243. Nah, cara nyarinya, karena kita disuruh cari rasio ya, kita masukin dulu nih rumus UN-nya. UN sama dengan A, R pangkat N-1. Berarti kalau U3 gimana? U3 sama dengan AR, N-nya kan 3 ya, berarti 3 dikurang 1. Berapa nilai U3? Nilai U3 adalah 27. Ya, berarti 27 sama dengan AR pangkat 3 dikurang 1. 2 ya. Nah, ini persamaan yang pertama. Kemudian, persamaan yang kedua dari U5 nih. Ya, kita tulis di sini. U5 sama dengan AR pangkat 5 dikurang 1. U5 berapa nilainya? 243. Berarti 243 sama dengan AR pangkat 4. Ya, ini kita dapat persamaan kedua. Ya udah, tinggal kita eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. Tulis di sini AR pangkat 4 sama dengan 243 ya. Nih, AR pangkat 4 sama dengan 243. Kemudian yang kedua berapa? AR pangkat 2 sama dengan 27. Nah, ini kita bagi. Gitu ya. Ini kan coret ya. A dibagi A kan 1. Kemudian R pangkat 4 dibagi R pangkat 2. Kalau pembagian ya, kalau pangkat dibagi itu artinya dia dikurang. R pangkat 4 dibagi R pangkat 2 itu artinya pangkatnya dikurang. Jadi R pangkat 4 dikurang 2 sama dengan R pangkat 2 gitu ya. Jadi R pangkat 2 sama dengan 243 dibagi 27, yaitu 9. R sama dengan perpangkatan pindah jadi akar. Jadi akar 9. Berapa kali berapa yang hasilnya 9? 3 ya. 3 kali 3 kan 9. Oke, udah dapat nih rasionya. Rasionya kita udah dapat 3. Kemudian kita cari apa lagi? Suku pertama. Boleh pakai persamaan yang atas, boleh pakai persamaan yang bawah, terserah boleh. Kita pakai persamaan yang bawah ya, karena angkanya lebih kecil.
Kita tulis di sini AR pangkat 2 sama dengan 27. Itu ya. AR pangkat 2, A-nya kan yang mau dicari, ya udah tulis aja A. Kemudian R pangkat 2, R-nya berapa tadi di sini? 3 ya. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 27. Terus kemudian A dikali 3 pangkat 2, 9. Nah, sama dengan 27. Karena yang mau dicari A, berarti 9 harus pindah. 9 ini kan perkalian ya. Berarti pindah jadi pembagian. Jadi A sama dengan 27 dibagi 9. Sama dengan A sama dengan 3. Udah dapet deh. Nilai A-nya adalah 3 dan rasionya adalah 3. Oke, kita masuk ke soal cerita nih. Seutas tali dipotong menjadi 6 bagian dan setiap potong membentuk deret geometri. Ya, deret geometri. Panjang tali terpendek adalah 4. Kemudian tali terpanjang adalah 128. Maka panjang tali mula-mula adalah, kita gambar dulu nih. Kan ada seutas tali ya. Seutas tali yang dibagi menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini bagian pertama, bagian kedua, bagian 3, 4, 5, 6 gitu ya. Panjang tali terpendek adalah 4. Kemudian yang terpanjang adalah 128. Nah, yang ditanya itu panjang seluruhnya kan? Panjang seluruhnya. Satu tali ini nih yang ditanya. Kalau yang ditanya tali seluruhnya berarti harus pakai rumus SN. Tapi SN-nya SN punyanya si geometri. Bukan SN-nya si aritmatika. Oke, kita masukin ke rumusnya. Rumus SN-nya SN sama dengan A buka kurung R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, sekarang kita lihat nih, ketika kita mau menghitung SN, di sini A-nya kan udah diketahui ya. A-nya itu 4, suku pertamanya ya. Nih, 4 ya. Kemudian R-nya udah diketahui belum? Belum ya. Jadi kita harus cari tahu dulu nih, R-nya itu berapa. Gimana caranya? Kita pakai rumus UN. UN sama dengan AR pangkat N-1. Nah, di sini kan diketahui nih, potongan ke-6 itu panjangnya 128, berarti U6 ya. Berarti U6 sama dengan 128. Nah, di sini kita tulis nih, UN sama dengan AR pangkat N-1. U6 sama dengan A-nya berapa tadi? 4 ya. 4 kali R yang ditanya, kemudian N-1. N-nya itu berapa? 6 ya. 6 dikurang 1. Nah, nilai U6 tuh berapa? Nilai U6 adalah 128. Tulis di sini. 128 sama dengan 4 kali R pangkat 6 dikurang 1 itu 5. Ya. Kemudian karena kita mau cari R, berarti 4 harus pindah ruas. Karena dia perkalian, pindah jadi pembagian. 128 dibagi 4 sama dengan R pangkat 5. Berapa nih 128 bagi 4? 32. 32 sama dengan R pangkat 5. Nah, karena mau dicari R berarti pangkat 5 harus pindah. Ya, pangkat 5 harus pindah. Gimana jadinya? Akar pangkat 5 dari 32. Nah, berapa nih akar pangkat 5 dari 32? Berapa kali berapa sampai 5 kali yang hasilnya 32? Kita dapat di sini ternyata hasilnya adalah 2. 2 sama dengan R. Gitu ya. Jadi kita dapat A-nya, kita udah dapat R-nya. Nah, kita juga udah dapat N-nya. Sekarang tinggal kita masukin ke rumus. SN, ya, karena ada 6 potong berarti S6. S6 sama dengan A-nya itu 4, buka kurung, R-nya itu 2 ya, 2 pangkat N. N-nya 6, berarti 2 pangkat 6. Dikurang 1 per R dikurang 1, berarti 2 dikurang 1. Sama dengan 4, buka kurung, 2 pangkat 6, itu 64 ya. 64 dikurang 1 per 2 dikurang 1, 1 ya. Jadi sama dengan 4 kali 63. Berapa 4 kali 63? 4 kali 63 sama dengan 252. Jadi,
total panjang tali mula-mula sebelum dipotong-potong adalah 252 cm. Oke, masuk ke bab relasi dan fungsi nih. Diketahui himpunan P dan Q, kemudian fungsinya ditentukan oleh Fx sama dengan 2x plus 1. Yang ditanya adalah daerah hasil atau range. Ya udah, tinggal kita tulis rumusnya. Fx sama dengan 2x plus 1. Nah, di sini kan daerah asalnya ada nih. Ya, daerah asalnya kan si P. Kita tulis dulu di sini x-nya sama dengan min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Oke, kita masukin pertama. Ketika f-nya min 2 ya. Ketika f-nya min 2, kita masukin sama dengan 2 kali min 2 ditambah 1 ya. X-nya kita ganti min 2. Sama dengan 2 kali min 2, min 4. Min 4 tambah 1 sama dengan min 3. Lanjut, angka keduanya berapa? Min 1. Kita ganti X-nya jadi min 1. F min 1 sama dengan 2 kali min 1 ditambah 1. Sama dengan min 2 ditambah 1 adalah min 1. Oke, lanjut. F0. Kita ganti X-nya jadi 0. 2 kali 0 tambah 1 sama dengan 2 kali 0, 0 ya. 0 tambah 1 sama dengan 1. Lanjut. F1. F1 sama dengan 2 kali 1 ditambah 1. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sekarang yang 2. F2 sama dengan 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 4 tambah 1, yaitu 5. Terakhir, sekarang yang F3. F3 sama dengan 2 kali 3 ditambah 1 sama dengan 6 tambah 1, yaitu 7. Jadi kita dapat hasilnya, daerah hasil adalah min 3, min 1, 1, 3, 5, dan 7 ya. Oke. Lanjut ke nomor 13. Diketahui A, X kurang dari 10 di mana X adalah bilangan genap. Kemudian B merupakan faktor dari 8. Banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Ya, banyak fungsi, ada rumusnya ya. Dilihat lagi catatannya. Banyak fungsi dari A ke B, yaitu rumusnya NB pangkat NA, di mana NB ini adalah anggota B, NA adalah anggota A. Banyaknya anggota B, banyaknya anggota A. Oke, kita tulis dulu nih di sini. Himpunan A-nya berapa aja sih? Himpunan A adalah bilangan genap, ya, bilangan genap yang kurang dari 10. Berapa aja? 2, 4, 6, 8 ya. 2, 4, 6, 8. Kemudian himpunan B berapa aja? Faktor dari 8. Nah, gimana cara nentuin faktor dari 8? Nah, kita kalikan aja angka-angka yang menghasilkan 8. Ya, mulai dari 1 ya. 1 kali berapa jadi 8? 8 ya. Kemudian 2 kali berapa jadi 8? 4 gitu ya. Udah, nggak ada lagi kan? 3 nggak bisa. 4 udah di sini. Berarti faktornya adalah 1, 2, 4, 8. Itu ya. Oke, sekarang kita cari NA-nya. Atau banyaknya anggota A. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti NA adalah 4. Sedangkan NB-nya berapa nih? Sama ya, ada 1, 2, 3, 4. Ya, NB-nya adalah 4. Ya udah, tinggal masukin ke rumusnya. Tadi rumusnya NB pangkat NA, NB-nya 4, NA-nya juga 4. Ya udah, berarti 4 pangkat 4, yaitu 256. Jadi banyak fungsi yang mungkin adalah 256. Oke, soal terakhir. Diketahui fungsi fx sama dengan ax plus b. Jika f4 sama dengan 19 dan f11 adalah 47, nilai a dan b. Ini yang ditanya nih. Nilai a dan nilai b. Sekarang kita tulis dulu nih pertama. Tulis fx. Yang diketahui fx sama dengan ax plus b. Itu ya. Kemudian apalagi yang diketahui? F4 sama dengan 19. Nah,
Kita tulis di sini nih, F4 sama dengan 19. Berarti 4 ini menempati posisi siapa? Posisi X ya. Berarti kita ganti X-nya dengan 4. Ya udah, tulis deh. F4 sama dengan A kali 4 ya. X-nya kita ganti jadi 4. A kali 4 ditambah B. Berapa nilai F4-nya? Nilai F4 adalah 19. Ya udah, tulis 19 sama dengan A kali 4 itu 4A. Kemudian ditambah B. Dapat persamaan pertama. Persamaan kedua, tulis lagi Fx sama dengan AX plus B. Ya. Kalau kita tulis di sini, yang kedua, F11 sama dengan 47. F11 sama dengan 47. Berarti kita ganti X-nya dengan 11 ya. Gitu ya. Sama dengan A kali 11 ditambah B. Berapa nilai F11? Nilai F11 adalah 47. 47 sama dengan 11A ditambah B. Ini persamaan kedua. Dah, tinggal kita eli sama Susi. Kita eli ya. Eliminasi. Tulis deh. 4A tambah B sama dengan 19. Kemudian tulis lagi 11A tambah B sama dengan 47. Kita kurangin dah. Ini habis ya. B dikurang B habis. Kemudian 4 dikurang 11. Minus 7 ya. 4 dikurang 11. Sama dengan minus 7. Minus 7A sama dengan 19 dikurang 47, berapa? Minus 28. Karena kita mau cari A, berarti min 7 pindah nih. Karena min 7A itu artinya min 7 kali A, pindahnya jadi pembagian. A sama dengan min 28 per min 7. Coret ya minnya ya. Jadi sisa A sama dengan 28 bagi 7 adalah 4. Dapat ya nilai A-nya ya. Kemudian, setelah itu, abis eli, kita susi atau substitusi. Nah, boleh pakai persamaan pertama, boleh pakai persamaan kedua. Kita pakai persamaan pertama ya, yang angkanya lebih kecil. 4A tambah B sama dengan 19. Berarti 4 kali A-nya berapa? A-nya 4, berarti 4 kali 4 ditambah B sama dengan 19. 4 kali 4. 16 ditambah B sama dengan 19. Mau mencari B berarti 16 harus pindah nih. Kayak tadi ya. Kalau ini pindah jadi pembagian karena asalnya perkalian. Kalau ini kan penjumlahan. Pindah jadi pengurangan. B sama dengan 19 dikurang 16. Jadi kita dapat nilainya B sama dengan 3. Sehingga bisa kita jawab nilai A dan B adalah A sama dengan 4 dan B sama dengan 3. Oke, selesai ya. Nah, sisa soal-soalnya itu adalah soal dari koordinat kartesius. Kalian nanti disuruh mencari bangun apa yang terbentuk dari titik-titik yang diketahui. Kemudian letak koordinat. Kemudian letak titik yang diketahui apsis dan ordinatnya. Seperti itu ya. Ibu anggap kalian udah jago tuh koordinat kartesius. Ya, karena gampang materinya. Ibu hanya membahas soal-soal yang dirasa perlu diingatkan kembali rumus-rumus dan cara perhitungannya. Oke, sekian yang bisa Ibu berikan. Semoga kalian bisa memahami dan mendapatkan hasil yang terbaik saat PTS nanti. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.